Tidak semua penyakit non medis itu karena santet. Tidak semua penyakit non medis itu karena santet. Ada 3 penyakit non medis. Ada 3 penyakit yang disebabkan oleh diri kita. Medis yang pertama karena air. Yang kedua karena ketempelan. Dan yang ketiga karena sihir. Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bi sairil
وبارك على سيدنا محمد النور الزكي وسير سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati guru-guru kita, kiai-kiai kita yang setiap malam mengajar santri-santri. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang saya hormati, yang saya taatimi, yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau datang ke majelis zikir sholawat sirri ala dunia ini. Suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan yang luar biasa. Jenengan sudah mau datang ke sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini saja, suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan yang luar biasa untuk diri saya. Saya ini siapa? Kok jenengan mau datang ke sini, itu sudah suatu kebahagiaan. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas sange kesane Gusti Allah. Dan saya mohon maaf apabila mungkin tempat dan pelayanannya mungkin kurang berkenan untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf sekali. Alhamdulillah. Dan untuk semua saudara-saudaraku yang ada di majelis zikir sholawat sirri ala dunia ini, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang datang ke majelis zikir sholawat sirri ala dunia ini, niatkan satu ketika datang ke sini untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, insyaallah akan dihilangkan segala penyakitnya, ditambahkan umurnya, dan dilapangkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu maka niatkan dulu satu, yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jadi kalaupun ada kesembuhan, itu semua atas izin Allah, atas kemurahan Allah. Dan kalaupun belum sembuh, dia terus tetap berdoa kepada Allah, sehingga sambung silaturahmi ini benar-benar menjadi saudara, benar-benar menjadi saudara. Jadi kalaupun sembuh tetap datang ke sini, kalaupun belum sembuh dia tetap datang ke sini, karena niat untuk menyambungkan silaturahmi. Karena siapapun yang datang ke majelis zikir sholawat sirri ala dunia ini, entah yang niatnya mau nyantri ataupun mau menyambungkan silaturahmi, kalau niatnya hanya satu, untuk sembuh, untuk sakti, maka jenengan akan kecewa. Karena demi Allah saya tidak sakti. Jangan dikira saya tidak pernah sakit. Saya pun juga sering sakit. Jangan dikira saya tidak pernah ada masalah. Saya ini banyak masalah. Saya juga banyak masalah. Kalau saya sakit, saya banyak masalah, maka semuanya saya pasrahkan kepada yang memberikan masalah. Saya pun juga memasrahkan kepada yang memberikan saya masalah. Jadi kalau kita sakit, kita susah, ada masalah, jangan fokus pada masalahnya,
tapi fokuslah kepada yang memberikan masalah. Kalau kita sakit, jangan fokus pada sakitnya, fokus kepada yang memberikan penyakit. Insya Allah nanti semuanya akan dipermudah. Jadi kalau ada masalah, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus kepada yang memberikan masalah. Karena masalah itu timbul yang paling banyak. Yang pertama, masalah itu untuk menjadi ujian untuk diri kita, agar kita itu bisa mendekat kepada yang memberikan masalah. Dan yang kedua, masalah itu timbul kebanyakan dari diri kita sendiri. Kebanyakan masalah yang terjadi pada diri kita itu karena kesalahan dari kita sendiri. Jadi kalau kata Allah, apa yang menimpamu itu dari perbuatanmu sendiri. Maka ketika kita sakit, ayo kita mendekat kepada Allah. Kalau dikasih sehat lupa sama Allah, ya waktu sakit akan kita ingat kepada Allah. Lebih berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Karena banyak orang yang salah di dalam menganalisa dalam hidupnya, sehingga harusnya masalah itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, malah membuat dirinya semakin jauh kepada Allah. Jadi diberikan masalah oleh Allah itu agar dirinya bisa mendekat kepada Allah, agar selamat, tetapi malah menjauh. Ini salah kaprah. Ketika dijatuhkan di sini karena di depan ada jurang yang lebih besar. Jadi terkadang seseorang itu dijatuhkan di sini, di tempat ini, karena di depan itu ada jurang yang sangat besar. Jadi tetap harus berhusnudzon kepada Allah. Belum tentu apa yang kita pikirkan buruk itu buruk untuk diri kita. Terkadang yang kita pikirkan itu tidak baik, padahal itu yang terbaik untuk diri kita. Terkadang kita sedang jalan, dijatuhkan oleh Allah, kita tersandung dan jatuh di jalan itu karena apa? Karena di depan itu ada jurang yang sangat besar. Allah sayang kepada kita sehingga kita dijatuhkan di situ agar berhenti dan melihat ke depan, bahwa di depan itu ada jurang yang sangat besar. Banyak sekali orang yang semuanya itu dianggap salah, tidak baik, padahal itu yang terbaik untuk dirinya. Ada suami yang datang ke sini, Gus, saya itu susah banget. Istri saya itu kerjaannya ngomel terus. Tiap hari marah-marah dengan saya. Saya mau ceraikan istri saya itu, Gus. Saya mau ceraikan istri saya. Terus saya bilang kepada beliau, jenengan selain istrinya yang suka ngomel-ngomel, yang suka marah-marah, judes, tidak perhatian sama sampean, yang sampean dapatkan sekarang apa? Selain dari itu, ya sekarang usaha saya sukses. Saya sekarang itu sebagai manajer di daerah Bekasi, yang biasanya saya upload itu. Saya juga punya usaha besar di daerah Cirebon. Saya juga punya villa yang ramai. Terus saya bilang, ya itu keberkahan dari istri jenengan yang cerewet itu, yang tidak perhatian itu. Bisa jadi kalau sampean dapat istri yang nurut, sampai tidak semudah itu cari rezeki. Tidak semudah itu Allah memberikan rezeki ke jenengan. Tidak semudah itu. Ini keberkahan dari istrinya sampai yang cerewet itu. Kalau sampai ceraikan istri sampai nanti tidak bakal mudah cari rezeki seperti saat ini. Saya katakan seperti itu. Ngomongnya tentang gue, enggak. Ini kadang-kadang orang tidak ngerti tentang semua. Tentang hikmah itu tidak tahu. Diberikan istri yang mohon maaf sebelumnya tidak tahu kalau istrinya itu nakal, lapor ke sini karena berobat.
karena sedang berobat. Mengalami apa? Mengalami penyakit kelamin. Gus, saya itu setiap hari kecewa, saya itu nangis. Kenapa? Karena saya tidak tahu kalau istri saya itu ternyata dulunya sebelum saya nikah itu pernah selingkuh. Dan ternyata istrinya dulunya itu penyanyi dangdut, penyanyi di tempat yang tidak bagus seperti itu. Setelah ketahuan, mau balas dendam, menyakitin istrinya, gantian selingkuh. Terus saya katakan, kalau seandainya jenengan memaafkan istri sampeyan yang sudah meminta maaf ke jenengan, tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Ini karena kesalahan sampean sendiri. Kalau sampean ikhlas, itu menjadi ladang pahala buat panjenengan. Kalau sampean tidak ikhlas, ya seperti ini, sampean mendolimi diri sampean sendiri. Karena banyak hal sekali saya katakan, Allah memberikan ujian kepada kita, itu karena Allah sayang kepada kita. Banyak hikmah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yang kita sangka tidak baik, ternyata yang terbaik untuk diri kita. Saya itu 5 tahun mengurusi orang tua saya. Mungkin dikira orang itu tidak baik, mungkin dikira orang itu susah, tetapi Masya Allah, di waktu teman-teman bermain, saya mandiin beliau. Di waktu teman-teman belajar, saya nyuapin beliau. Di waktu teman-teman bisa naik motor ke sana ke sini jalan, saya malam ngurusin beliau. Mungkin kelihatannya susah, tapi demi Allah, setelah saya menikah, semuanya seperti dipermudah oleh Allah. Usaha saya semuanya. Yang satu pekerjaan dengan saya, mohon maaf, yang satu pekerjaan dengan saya, yang baru pertama kali babat, baru pertama kali berangkat bekerja bersama, satu orang itu belum punya apa-apa, saya sudah punya 10 mobil dan sudah punya rumah sendiri. Di awal dari satu hal yang sama-sama tidak punya apa-apa, semuanya seperti dipermudah oleh Allah. Semuanya seperti dipermudah oleh Allah. Di banyak orang yang tidak paham tentang hal ini, yang dipikirkan hanya satu jalan saja, seperti orang dagang. Contoh orang jualan HP, dia kan berpikirnya hanya satu jalan saja, dia menempatkan HP di tokonya. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli HP ini siapa? Kan Allah. Allah bisa memberikan 1000 jalan kepada kita, dan kita hanya berpikir satu jalan saja. Nah ini yang jarang dipikirkan oleh orang. Padahal kalau kita ini sudah diberikan jalan oleh Allah, itu semuanya yang kita lakukan itu seperti dipermudah oleh Allah. Wes modal melaku, modal nikah biaya seperti dipermudah oleh Allah. Nyekel uang, mau nyekel baca sholawat itu orang bisa sembuh, Masya Allah. Kita kerja melangkah sak langkah ya dipermudah oleh Allah. Ini kalau Allah sudah memberikan jalan, karena Allah bisa memberikan 1000 jalan, dan kita hanya berpikir satu jalan saja. Jadi kebanyakan seseorang itu selalu berprasangka buruk kepada Allah. Padahal bisa jadi yang dikira kita itu buruk itu yang terbaik untuk diri kita. Harus yakin bahwa semua yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Semua yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Karena kebanyakan setiap seseorang mengalami sebuah penyakit itu karena dari perbuatannya sendiri. Sama seperti halnya ketika jenengan naik mobil itu. Kalau sudah biasa naik mobil kok berasa tidak enak, pasti ada yang tidak beres. Sama sudah biasa naik mobil kok berasa tidak enak, pasti ada yang tidak beres. Apakah ketidakberesan, ketidakenakan itu karena jalannya? Naik mobil kok berasa nggak enak, apakah jalannya yang salah? Apakah mobil itu tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang menciptakannya? Atau yang ketiga baru? Ataukah ada yang menumpangi? Jadi kalau sampai naik mobil
Kalau berasa tidak enak, coba dilihat apakah jalannya sudah benar apa belum. Kalau jalannya yang bukan tempat jalan mobil, gerunjal di tempat yang salah sampai libas, ya nggak enak jalannya, geludak, bisa sangguling mobilnya. Yang kedua, apakah mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya? Apakah remnya sudah digunakan dengan benar? Apakah setirnya sudah digunakan dengan benar? Apakah bannya sudah ditempatkan pada tempat yang benar? Kalau nggak digunakan dengan sesuai ketentuan yang menciptakannya, pasti nanti akan ada masalah. Akan ada masalah. Kalau tidak menjalankan seperti apa yang diperintahkan oleh yang menciptakannya. Karena yang menciptakannya itu sudah paham sendiri. Ini jangan diisi minyak tanah, ini diisi bensin. Kalau diisi minyak tanah ya rusak. Badan harusnya diisi air putih, kok diisi arak, kok diisi alkohol, ya bosok. Badannya bosok, rusak. Sudah dijelaskan jangan begini, jangan begitu, tetap dilakukan, ya bosok. Sudah disuruh seperti ini, kok tidak dilakukan, ya tidak enak rasanya. Karena sudah yang menciptakannya sudah paham dengan apa yang diciptakannya, yang terbaik itu sudah paham. Kok nggak dijalankan dengan sesuai yang menciptakannya, ya ada masalah. Yang menciptakan mobil itu sudah paham, mobil itu harus begini. Kok nggak dijalankan, banyak bocor, gembos kok tetap dinaikin, ya nanti mobilnya ada masalah. Tidak enak, udak begitu. Nah, setelah jalannya sudah dipahami, sudah benar, sudah di tempat yang harus digunakan untuk mobil. Setelah itu mobilnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, banyak semuanya sudah digunakan dengan baik. Kok tetap ada masalah baru yang ketiga. Mungkin ada yang menumpangi yang tidak seharusnya di situ. Jadi tidak semua itu karena ada yang menumpangi, tidak. Jadi banyak orang yang salah paham, datang ke sini, Gus, Kang Udin, saya ini disantet orang, rezeki saya itu loh kok seweret, dagang kok selalu bangkrut, usaha kok selalu dibohongin orang, saya ini jumpetin orang. Padahal dia itu mengalami seperti itu karena dosa terhadap orang tuanya. Padahal dia mengalami seperti itu karena melakukan dosa zina. Padahal dia mengalami seperti itu karena dulunya juga pernah bohongin orang. Wes toh, ini sudah ilmu titan ya, bukan ilmu sakti loh, bukan bisa terawangan atau apa saya tidak bisa terawangan. Ilmu titan kalau bahasa orang Jawa itu. Lihat kebanyakan orang kalau ditipu, kebanyakan dia dulu pernah menipu. Mohon maaf ini, kalau ada biasanya ini, mohon maaf, tidak semuanya, tapi ilmu titan saja. Kalau rumah itu sering digunakan untuk sholawat, nanti anaknya insya Allah jadi tukang sholawat. Dan mohon maaf, kalau anaknya bandel atau mungkin gini, anaknya mohon maaf, kalau sampai diganggu sama orang, biasanya dia juga pernah mengganggu anak orang. Dia sering seperti itu. Kalau anaknya itu sering ada yang mengganggu, mohon maaf, kalau sampai diitukan orang atau apa, dia juga biasanya mudanya pernah menggitukan orang. Ini sering terjadi seperti ilmu titan ini. Karena kita itu cuman itu panen dari buah pakerti gitu, nandur dari buah pakerti gitu. Jadi kita itu hanya memanen dari apa yang kita lakukan. Banyak yang datang ke sini itu begitu. Karena sebenarnya ada dua dosa. Yang itu nanti tidak hanya ditimpakan di akhirat. Wah, jangan berpikir begini, aku ngelakuin dosa, aku tak zina, yes, nanti dosa aku dibalas di akhiratnya gak apa-apa, yes. Nanti aku mati. Jangan dipikir seperti itu. Di dunia pun hidupnya sampai akan sengsara. Ada dua dosa yang akan ditimpakan di dunia, bukan hanya nanti di akhirat, yaitu terutama dosa melawan orang tua, dan yang kedua dosa zina, dan yang ketiga dosa terhadap sesama manusia yang belum dimaafkan, ngapusi uang dan sebagainya. Ini nanti sampai belum minta maaf sama orang, sampai nanti bukan hanya di akhirat, di dunia juga sengsara. Terutama dua dosa ini, dua dosa ini. Jadi hati-hati tentang ini. Saya jelaskan begini, bahwa tidak semua penyakit non medis itu karena santet. Tidak semua penyakit non medis itu karena santet. Ada penyakit
Ada 3 penyakit non medis. Ada 3 penyakit yang disebabkan oleh diri kita. Ada 3 penyakit non medis. Yang pertama karena ain. Yang kedua karena ketempelan. Dan yang ketiga karena sihir. Yang pertama ini karena ain. Yang pertama penyakit non medis karena ain. Penyakit non medis karena ain ini apa? Penyakit karena dari pandangan mata. Dari pandangan mata dan pujian yang tidak disertakan dengan asma Allah. Contoh wanita ini, mbak-mbaknya ini terutama yang senang sekali selfie di FB begini. Ya selfie, stret, habis mandi foto, stret itu. Terus diposting di FB. Saya itu banyak orang yang melihat, wah cantiknya luar biasa. Nah ketika seseorang memuji dengan tidak menyertakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Bisa menyebabkan penyakit ain. Tidak apa-apa yang tidur santri-santri tidur tidak apa-apa, yang ngantuk tidak apa-apa. Karena apa? Karena kalau malam kan wiridan terus, sholat malam ya. Ada yang ngorok-ngorok, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya itu kalau di pondok tidur tidak pernah dibangunkan sama abah saya. Tidurnya santri itu insya Allah manfaat. Apa yang ngorok-ngorok tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah sambil tidur tidak apa-apa. Okay. Jadi ada penyakit non medis yang pertama itu karena ain atau dari pandangan mata yang buruk. Ini hati-hati, bukan hanya mbak-mbaknya, mas-masnya juga ini yang senang foto-foto dipajang di FB, apalagi mbaknya yang tidak pakai jilbab ini, masya Allah. Ketika seseorang memuji jenengan dengan tidak menyertakan asma Allah, itu menyebabkan penyakit ain. Makanya sampai itu sering dipuji. Makanya saya itu lebih suka dikritik, lebih suka dinasehati, lebih suka dimarahi daripada dipuji, demi Allah. Saya itu suka. Karena orang mengkritik itu, orang yang mengkritik apalagi yang membenci itu jujur banget malahan. Ya, dan kalau yang suka itu masih ditutupi. Sudah tahu saya agak buruk begitu masih dipuji-puji. Kalau yang benci itu ngomongnya terus terang. Jadi alhamdulillah tidak apa-apa, senang mau. Jadi sama jangan senang, nyamuk itu loh pada banyak mati karena tepukan, ditepuk. Sama jangan senang dipuji, ditepuk nyamuk itu mati. Nyamuk itu banyak mati karena tepukan. Nah ini, terkadang juga sering sekali penyakit ain ini sering menimpa di anak-anak kecil, sering menimpa pada anak kecil. Kalau ada anak kecil yang sering panas, badannya panas, terus nggak bisa jalan, sering batuk, itu kebanyakan karena ain. Karena penyakit itu ujian, dan nggak mungkin anak kecil itu diuji. Itu ujian untuk orang tuanya. Kemarin itu ada yang datang ke sini, Kang, saya ini gimana? Anak saya ini step sudah selama berbulan-bulan, umur 7 bulan, step 7 bulan, step itu selama 5 bulan. Berarti sehatnya cuma 2 bulan. Step terus panas kejang-kejang, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah diberikan obat ini, obat itu, tidak sembuh-sembuh. Gimana ini Kang? Saya cuma bilang ke beliau begini, mulai saat ini jenengan suami istri jangan bertengkar, jangan ada perasaan jengkel. Karena saat sampai bertengkar, hawa panas ini akan ada di dalam diri sampean, dan itu nanti akan mengalir ke anak sampean. Apalagi sampean tiap hari ngurusin orang anak sampean. Mulai sekarang, mulai detik ini jangan ada yang bertengkar sama. Kalau ada masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Mulai saat ini jangan bertengkar lagi. Terus obatnya gimana? Ya obatnya itu saja sudah sama lakukan. Ngoten tok nggih, ngoten tok mawon. Ulang orangnya krungu-krungu. Baru kemarin 1 bulan kemarin itu kesini, bawa makanan buahnya itu, Pak Lurah seneng. Alhamdulillah Kang, alhamdulillah Gus, anak saya sudah tidak step lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini jadi kalau sampean itu anaknya bandel, susah sholat, sering sakit, coba,
dipahami bagaimana hubungan sampean sama mertua, bagaimana hubungan sampean dengan tetangga, terutama dengan suami atau suami dengan istri. Sama bagaimana dengan istri dimarahin naik panas, awal jengkel, itu nanti bikin sakit anaknya sampai ya. Makanan yang dihidangkan dengan perasaan yang jengkel jadi penyakit buat anaknya sampean. Tapi kalau diberikan dengan kasih sayang, menimbulkan kesehatan, menjadikan sehat untuk anak sampean. Ini dipahami. Ada juga biasanya begini, sering diterima tuh anak-anak yang biasanya makannya banyak, terus setelah itu diomong sama orang tua, makan banyak gitu. Ini besok tidak doyan makan, ini sering terjadi seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Makanya kadang-kadang orang tua dulu sering ngomong, kalau anak seneng makan jangan diomong gitu. Ini sering diomong gitu. Makan. Ini memuji sesuatu hal dengan tidak menyertakan asma Allah, ini bisa menyebabkan penyakit. Yang makanya pernah ke Mekah, yang pernah ke Madinah itu tahu di sana itu pertama masuknya itu ada asma Allah di situ. Nah itu ketika seorang memuji tempat itu biar menyertakan asma Allah, biar tidak terkena penyakit ain gitu. Nah lanjut yang kedua, penyakit non medis setelah ain yaitu ketempelan. Ini penyakit ini banyak menimpa, hampir 99% yang datang ke sini itu penyakitnya sebenarnya karena ketempelan. Tapi jarang saya sampaikan, ya masa orang datang ke sini sampai ini karena dosa melawan orang tuanya, itu ya tidak pernah saya posting. Kalau diposting malu katanya. Jadi yang biar kelihatan wah itu, biar kelihatan biar viral itu yang dibikin judul sadar-sadar. Padahal yang paling banyak, yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempel. Kalau yang biasanya sering saya menangani 10, 20, bahkan sampai 100 orang itu yang karena ketempelan jarang mau diposting. Apalagi yang dosa ketika ini, wah saya katakan ini dosa karena melawan orang tua, jangan diposting ya Gus, izin saya, malu saya gitu. Ya yang biasanya mau diposting itu yang karena disantet orang begitu. Jadi kelihatan salahnya sendiri gak kelihatan. Ya wes tak apa-apa wes, mau cuma hiburan aja kok. Seperti orang lihat seneng itu. Padahal penyakit yang paling banyak ini karena ketempelan. Ini paling banyak. Apalagi ibu-ibu nah yang kena ini, mohon maaf, ibu nah yang kena. Ibu-ibu lagi ini yang banyak yang sering kena. Apalagi yang kepalanya sering pusing, sering pikirannya was-was, hatinya deg-degan, perutnya ini sering sekali, bahkan hampir 90% yang belum punya keturunan itu karena ketempelan ini. 90%, hampir 100% ini karena ketempelan perempuan ini. Yang sering kena juga penyakit kista, banyak kena kista ini, banyak perempuan ini. Yang ketiga karena kanker serviks atau di bagian kemaluan. Ini perempuan paling banyak. Sebenarnya hampir setiap hari di perempuan ini. Itu sebenarnya satu hal yang menjadi kesalahannya. Yang pertama karena salah cebok itu saja. Jadi ketempelan itu beda dengan sihir. Ketempelan itu jin masuk, jin suka karena kesalahan manusia itu sendiri, bukan karena disuruh oleh orang. Kalau sihir itu kan dikirim oleh orang untuk menyakiti, oleh dukun. Kalau ketempelan ini karena kesalahan sendiri. Salah satunya karena salah cebok. Ini perempuan ini, apalagi yang bapaknya ini, ibu-ibunya juga penting. Mas-masnya juga penting, harus bisa mengaji, yang mengaji fikih agar bisa ngasih tahu istrinya atau anak perempuannya. Ini karena salah cebok. Mohon maaf, ini saya ngomongnya agak jorok karena ilmu fikih itu memang harus jorok biar paham. Jadi perempuan ini kalau cebok, jangan hanya diusapkan bagian luarnya saja begini, jangan. Tapi jarinya dimasukkan ke dalam, masukkan ke dalam begini. Karena nanti biasanya kalau nggak dimasukkan ke dalam ini nggak bersih. Ini fikihnya begitu, harus dimasukkan ke dalam. Kalau nggak begitu, biasanya kalau perempuan sering kepalanya sering pusing, perempuan itu paling banyak sebenarnya pusing, migrain, was-was, itu karena ceboknya nggak benar. Yang kedua, karena ketika datang bulan, darah haidnya itu nggak dicuci dulu pembalutnya itu, tapi cuma dibuntel-buntel tok, terus dibuang di tong sampah. Ini banyak perempuan seperti ini nih.
Ini nanti bisa jadi ikatan antara jenengan dengan bangsa jin. Karena ada bangsa jin yang suka sekali dengan darah haidnya, nanti dijelatin, akhirnya mengikat dengan yang pemilik darah itu. Kalau datang bulan dicopot, harusnya disiram dulu, sudah bersih baru dibuang di tong sampah. Enggak, perempuan langsung dibuntel, ditaruh di tong sampah. Nanti di sana dibakar, wes. Kalau enggak nanti di sana itu ada bangsa jin yang suka dengan itu. Nah, makanan bangsa jin itu apa? Gondo, ambu-ambuan. Wes itu dibakar, mambu wes, domitnya terwokos ya. Hirup terus jadi dijilat itu jadi ikatan dengan sampean. Pada akhirnya susah punya anak, punya penyakit kista. Dan ibu-ibu toh, ibu-ibu dan bapak toh, mas-masnya juga ini. Mohon maaf yang suka melakukan inoni atau masturbasi ini, mbak-mbaknya. Hati-hati dengan ini. Sekali melakukan nanti pengen melakukan lagi. Bahkan nanti sama berhubungan dengan istri jadi males, suka melakukan inoni. Nah, ketika spermanya dengan keluar, apalagi yang suka melakukan kamar mandi dan sebagainya, ini nanti akan menjadi ikatan. Nanti ada yang menerima sperma sampean. Sampai nanti ada ikatan. Makanya banyak yang sudah bujang dan nikah-nikah. Kenapa? Ada yang suka, sudah punya istri dari bangsa jin, sudah jadi ikatan. Masya Allah. Makanya makanan bangsa jin itu gondo. Gondo itu ambu-ambuan yang tidak enak. Makanya kalau di kamar mandi itu jangan lama-lama. Makanya kita itu disunahkan kalau sholat itu pakai minyak wangi. Karena sesuatu yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Makanya kalau wirid dipikir itu pakai minyak wangi non alkohol, bakar gaharu. Orang kalau nggak ngerti gaharu, dupa itu sirik gitu, nggak ngerti. Padahal di Mekah ini yang tahu ke Mekah, yang pernah ke Madinah itu tiap hari dibakarin gaharu, dibakarin buhu. Ada ini sunnah gitu loh. Makanya di kamar mandi itu baunya tidak enak, itu tempat yang tidak baik. Yang tidak baik mendatangkan ketidakbaikan, yang baik akan mendatangkan kebaikan. Kalau punya anak kecil, jangan dibiasakan kalau pipi di depan rumah begini, di depan rumah, nanti malah kan tidak mau masuk. Dibiasakan di belakang. Ini yang kedua karena ketempelan. Karena yang kalau laki-laki suka melakukan inoni, atau sampai belajar ilmu tanpa sanad, tidak ada sanadnya, tidak ada gurunya, atau yang biasa punya jimat-jimat, punya pusaka ini, punya pusaka kalau sudah kuat akidahnya, tahu ilmunya itu juga tidak apa-apa. Para wali Allah itu pun hampir semuanya punya keris. Sunan Kalijogo punya keris. Tidak apa-apa punya keris. Tidak apa-apa kalau kuat akidahnya, tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya jangan. Sama kayak sampai punya motor, kalau tidak punya ilmunya jangan. Anak kecil sampai suruh naik motor, dia juga bisa celaka. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah dewasa naik motor ya tidak apa-apa. Paham cara menggunakannya. Motor itu ya benda mati, tapi bisa digunakan. Ini jarang orang yang paham itu. Jarang goblok ya aku. Ya aku. Kalau tahu ilmunya ya tidak apa-apa. Walaupun motor itu benda mati, tapi cara membuatnya, cara merakitnya dan semuanya itu pun juga dengan ilmu. Kalau sudah tahu ilmunya ya dinaikin. Tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nanti orang berpikir wah dapat rezeki itu karena naik motor. Kalau itu jadi sirik. Tapi kalau dengan naik motor itu mudah cari rezeki, ya tidak sirik. Tidak sirik. Gitu. Oke. Kalau sampai sirik cuma menjadi sirik karena benda, berarti imannya sampai itu lemah. Jadi kalau orang bilang kalau punya keris itu orang jadi sirik, berarti ilmunya lemah. Gitu loh, nggih. Imannya lemah. Dan yang ketiga, penyakit non medis itu karena sihir. Karena sihir. Sihir itu bermacam-macam. Ada tingkat RT, ada tingkat RW, ada tingkat lurah. Kalau sihir yang masih menggunakan tanah kuburan itu tingkat RT, itu paling mudah.
paling mudah. Kalau yang menggunakan kekuatan angin itu yang susah. Dan yang perlu dipahami bahwa ketika mau mengobati, terutama untuk semua santri, kalau karena ketempelan, karena sihir, itu harus dihilangkan dulu penyebabnya. Lalat datang itu ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan lalat itu datang harus dibuang dulu. Jadi ketika ada kotoran di situ menyebabkan lalat itu datang, maka kotorannya itu harus dibuang dulu. Karena berapa kali pun dipagari, kalau kotorannya ini tidak dibuangnya terus datang terus. Diusah berkali-kali lalatnya. Kalau kotoran di situ ya balik lagi. Makanya banyak sekali yang diruqyah di tempat, sembuh, pulang di rumah sakit lagi ya karena begitu. Karena penyebabnya tidak dibuang dulu. Kalau berapa kali pun diusir, kalau kotorannya tidak dibuang ya balik lagi. Maka harus kotorannya dulu yang dibuang. Untuk yang ketempelan ya harus dilakukan, dibuang dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya karena sering melakukan inoni, ya berhenti. Ya karena ceboknya tidak benar, ya diperbaiki, belajar ngaji, mufikih. Ya atau karena sering melakukan untuk basi atau darah haidnya tidak disiram, ya disiram dulu. Penyebabnya dulu dihentikan. Yang karena sering marah-marah terus sama suami, hatinya jadi kotor, ya seperti itu dihentikan, jangan marah-marah lagi. Yang biasanya komplain terus sama istrinya, ya sekali-kali disanjung istrinya, matur suwun sama gitu. Ojo dikomplain terus gitu. Nah, dan ini hilang penyakitnya, hilangkan dulu penyebabnya. Insya Allah nanti baru akan total semuanya. Karena kalau berapa kali pun diusir, kalau penyebabnya tidak dibuang ya balik lagi. Maka penyebabnya ini dulu yang dibuang. Yang dibawa sudah pada melihat hijau insya Allah. Dan satu hal lagi yang terakhir ini, setelah itu dilakukan pengobatan, mohon maaf karena yang daftar hampir ratusan, masya Allah. Gini, untuk membedakan antara penyakit dan non medis, penyakit medis dan non medis ini sangat mudah, harus dipahami ini semuanya, harus dipahami mana penyakit medis dan mana penyakit non medis. Kalau penyakit non medis pasti ada tanda-tandanya, ada perbedaannya. Perbedaannya kalau penyakit non medis itu biasanya sering was-was. Kalau penyakit non medis itu ada was-wasnya, ada bingungnya, ora karuan pikirannya. Yang kedua, kalau untuk berzikir, kalau penyakit non medis itu kalau nggak ngantuk badannya kuwegel semua. Kalau buat wudu gampang batal. Jadi kalau biasa nonton TV ngobrol 3 jam 4 jam itu tidak apa-apa. Tapi kalau buat wirid 5 menit tewes kuwejun ngantuk, sampean perlu diruqyah. Ada yang nempel. Mainan HP 3 jam ya, dari mulai sore sampai malam tidak apa-apa ya. Mainan lihat YouTube pasti nggak apa-apa. Buat wirid zikir Allah la ilaha illallah. Baru 5 menit wes semua ke kafe umak ini taman nggak ada yang nempel itu. Wudu gitu bentar batal, baru jalan wes buntut, baru ini wes arep ngambil ruku wes buntut, sampai perlu diruqyah. Ada yang nempel. Atur mawon, insyaallah mari sama-sama kita perbaiki diri kita sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hatinya panjenengan. Semua yang saya katakan sejatinya untuk menasehati diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, memberikan saya kesempatan untuk bertaubat dan diberikan umur yang berkah barokah untuk panjenengan semuanya, mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya buat beli sawah dan bangun rumah mewah. Yang masih duda janda jomblo segera mendapatkan istri yang soleha. Semangat kalau masalah ini ya semua santri, dan pada akhirnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hampir setiap hari mendapatkan kiriman. Saya ini adalah manusia yang suka dengan dunia. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas apa-apa. Semoga Allah membalas semua kebaikan panjenengan. Dan saya lihat semua yang berikan makanan ini sebenarnya sampai dapur itu penuh adalah saudara-saudara kita yang pernah datang ke sini. Jadi untuk semua santri, sampai seneng mau bahagia. Buktinya kita sekarang jadi banyak saudara yang pernah berobat ke sini. Sampai lihat Pak Lurah, sampai lihat sendiri santri-santri yang sudah ke sini semuanya lihat. Di mobil bawa makanan penuh, di dapur penuh. Ini adalah bukti cinta mereka kepada kita. Sudah, berarti kita itu disayangi dan dicintai, dan kita pun juga mencintai mereka. Mereka yang pernah datang ke sini lagi bawa makanan, ke sini lagi bawa tetangganya, ke sini lagi bawa adiknya, bawa ibunya. Ini adalah bukti cinta mereka kepada kita. Sudah, ketika kita melakukan sesuatu dan kita menjadi banyak saudara, maka lakukan semuanya dengan ikhlas karena Allah, dan kita bersyukur kepada Allah. Sudah, itu saja. Yang terpenting apa? Sekarang kita menjadi banyak saudara. Kita yang datang ke sini kebanyakan bukan orang baru, bukan. Di sini penuh ramai sampai ke jalan, sampai penuh tempat, itu bukan orang baru kebanyakan. Mereka yang berobat ke sini besok datang lagi bawa saudaranya. Besok bawa ke sini bawa makanan. Tanya mereka semua, Masya Allah, yang datang ke sini. Ini adalah bukti cinta mereka kepada kita. Maka kita pun harus mencintai mereka dengan ikhlas, Masya Allah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga semua yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Manusia yang paling baik ialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau hanya ingin menjadi orang baik, kita diem saja di gua, diem mendak kamar, sudah jadi orang baik. Tapi yang terpenting kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun itu sekecil apapun, yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mengurep kudu urub. Orang hidup harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena semua yang diciptakan Allah ini memberikan manfaat untuk yang lain. Tanaman bisa mengeluarkan 0,2 oksigen untuk kita hidup. Semua hewan, bahkan cacing yang kelihatan menjijikkan bisa menyuburkan tanah kita tanam. Bahkan kotoran yang kita anggap menjijikkan itu pun bisa memumpukan dedaunan tanaman dan bisa kita makan. Maka yang terpenting ialah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pandanglah pandangan hanya kepada yang Maha Memandang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih melihat pandangan dari pandangan orang, berarti kita masih insan yang amatiran. Kalau kita masih marah karena dicaci, berarti kita masih melihat dari pandangan manusia, bukan pandangan Allah. Ibadah kita berarti hanya kepada manusia, bukan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bertajallijat dengan Allah, maka pandangan kita hanya kita pandangkan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.